Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ini merupakan sebuah doa dari Rasul Paulus. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan, kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini merupakan doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu, ada sebuah pengharapan ya. Rasul Paulus berkata, terutama ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang terjadi, yang bekerja di dalam kita. Saat Bapak Ibu dan saya kita datang berdoa, atau saat selesai kita berdoa, maka sebagai orang percaya, kita harus siap untuk menerima jawaban doa. Berapa banyak yang siap terima jawaban doa? Tulis di kolom komentar, saya siap terima jawaban doa. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, maka Tuhan menjawab dengan 3 jawaban. Nah, ini terjadi sepanjang masa, sepanjang hari, ya, setiap saat. Tuhan menjawab kita dengan 3 jawaban, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Ya, kita semua pasti suka dengan jawaban Tuhan yang ya. Tapi saya mau ajarkan Bapak Ibu supaya kita siap untuk menerima 3 jawaban ini setiap waktu dan tidak kecewa. Ketika Tuhan bilang ya, mungkin beberapa dari kita bersuka cita, senang, tapi ketika Tuhan bilang tunggu dan tidak, belum tentu kita mau bersuka cita. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya mengenal Tuhan dengan benar, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya dia sujud menyembah, supaya dia bisa mengenal Allah dengan benar. Ayat 19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ingat Bapak Ibu ya, doa itu bukan cuma kita mau dapat jawaban dari Tuhan, tapi doa itu supaya kita bisa mengenal Tuhan itu lebih daripada apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita pikirkan. Jadi, kehidupan doa itu adalah suatu kehidupan yang jauh melampaui yang dipikirkan oleh begitu banyak orang bahwa ini hanya menyangkut dengan saya terima atau saya tidak terima. Bukan cuma hanya itu. Tapi Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa ketika mereka berdoa, ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Waktu ternyata Bapak Ibu dan saya berdoa, iman juga berdiam di dalam kita. Saudara dan saya berdasar di dalam kasih yang kokoh, berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi orang yang suka datang berdoa, entahkah jawabannya ya, entahkah jawabannya tidak, atau tunggu, maka sebenarnya dia sedang membuat Kristus diam di dalam hatinya.
Dia sedang membuat firman Allah diam dalam hatinya. Ingat bahwa setan itu pencuri, Bapak Ibu. Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa sampai Tuhan izinkan ini terjadi? Hal ini dilakukan Tuhan Yesus agar kita tidak hidup dengan sia-sia. Ketika Tuhan bilang ya atau tidak atau tunggu, ketika kita datang berdoa, maka kita harus tahu bahwa kita sedang menginvestasikan waktu kita, tenaga kita yang berharga untuk sesuatu yang kekal. Kenapa? Karena doa ini adalah pekerjaan investasi kekal, karena ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Jadi kita hidup hari ini nih karena doa-doa para rasul, doa-doa para nabi, doa-doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, doa orang tua kita yang takut akan Tuhan bergenerasi di atas kita yang kita mungkin kenal atau tidak kenal, itu sedang dijawab hari-hari ini karena orangnya boleh mati tapi doa tidak pernah mati. Jadi ketika orang percaya suka doa, suka datang menyembah Tuhan dalam segala keadaan, entahkah dia baik, entahkah dalam keadaan tidak baik, entahkah sudah ada jawaban, pintu sudah terbuka atau belum, entahkah pintu sudah Bapak Ibu dan saya sudah lihat Bapak Ibu dipromosi atau belum, dalam keadaan baik atau tidak baik, iman yang benar itu bertahan dalam setiap kondisi keadaan. Dalam kondisi baik atau tidak baik, imannya tetap kepada Tuhan. Tujuan daripada Tuhan lakukan hal ini semua, kita mengalami hal ini semua, supaya hidup kita tidak sia-sia. Bapak Ibu dan saya berdoa, itu bukan berarti Bapak Ibu dan saya memberikan waktu yang sia-sia kepada Tuhan. Ketika kita datang ibadah, kita tidak memberikan waktu yang sia-sia. Tuhan tidak mau juga hidup kita sia-sia. Dan Tuhan juga tidak mau kita hidup dalam kesombongan. Jadi orang yang suka berdoa itu tanda bahwa dia sedang mengatakan bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ini bukti orang rendah hati. Tapi ketika Bapak Ibu datang berdoa, kita datang lebih mengenal bahwa hidup ini sangat tanpa Tuhan, maka tidak bisa apa-apa. Karena itu kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ketika seorang percaya datang dan menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan, datang dan berkata, Tuhan masalahku begini, Tuhan tolong ini. Dia semua serahkan kepada Tuhan. Dia sedang mengenal, dia sedang tahu bahwa hidup ini, hidupnya itu sangat bergantung kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita bukanlah anak-anak gampangan. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, belum ada jawaban, belum lihat terobosan, belum ada pemulihan, tapi Bapak Ibu tetap bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan sedang melatih hati kita, supaya kita bukan anak-anak gampangan. Amin. Karena Tuhan senantiasa mendidik kita untuk jadi lebih kuat dalam iman. Dan firman Tuhan tadi memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang Bapak Ibu dan saya perlu latih. Bagaimana supaya kita menerima jawaban Tuhan, jawaban doa-doa kita. Amin. Berapa banyak yang mau menerima jawaban Tuhan? Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu dan saya siapkan secara pribadi. Ingat bahwa jawaban doa itu datang dari Tuhan. Bagian kita berdoa. Ya, bagian kita berikan waktu kepada Tuhan. Bagian kita datang supaya saudara dan saya percaya bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Amin. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu dan saya harus perhatikan. Yang pertama itu percaya. Orang yang datang berdoa, dia harus percaya. Orang yang siap menerima jawaban doa, dia harus believe. Dia harus percaya kepada Tuhan. Markus 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Bapak Ibu perhatikan ini perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Markus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada banyak orang yang doa, tapi dia tidak mengerti tentang sebuah prinsip bagaimana ketika dia datang berdoa dan menerima. Banyak kali dia berdoa, dia pejamkan mata, dia minta, tapi ketika dia buka mata, dia mulai ragu dan ketakutan. Doa yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus, doa orang percaya adalah begini. Ketika kita minta, maka percayalah bahwa kita telah menerima. Dan Alkitab berkata begini, jawabannya itu cuma tanda koma, maka hal itu akan terjadi. Hal itu akan diberikan kepada.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan saya ingin menerima jawaban dari Tuhan. Menurut Markus 11 ayat 24 itu cuma tanda koma. Ketika Bapak Ibu berdoa, sudah lakukan. Banyak kali kita menghilangkan percaya. Sehingga kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi ketika kita berdoa, percaya, satu paket, maka kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Percaya di sini berarti tidak meragukan janji Tuhan. Percaya di sini artinya mengakui kemahakuasaan Tuhan. Percaya di sini adalah meyakini bahwa yang diminta telah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin bagi orang dunia, itu tidak masuk akal, saudara. Karena hal-hal seperti ini hanya mampu diterima oleh orang-orang yang percaya secara rohani, manusia rohani, pneumatikos. Diterima oleh orang-orang percaya. Jadi kalau kita adalah manusia rohani, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa orang ini selalu memperkatakan perkataan-perkataan iman setelah dia selesai berdoa. Aku percaya, aku sudah terima. Sekalipun yang dia lihat secara fisik belum datang, tapi dia lihat dalam alam supranatural, alam rohani, manusia rohaninya telah melihat bahwa jawaban itu sudah OTW kepada dia. Misalnya kalau Bapak Ibu doain orang sakit, percaya, disembuhkan. Nah, urusan menyembuhkan itu bukan urusan kita. Urusan menyembuhkan itu Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu percaya, maka Bapak Ibu kalau dia duduk, tarik tangannya berdiri, suruh dia berjalan. Kalau tangannya tidak bisa diputar, suruh mulai putar tangan. Mungkin agaknya, awalnya, tidak bisa lancar seperti semula. Tapi mulai dengan seperti itu. Artinya, percaya bahwa Tuhan telah memberikannya kepada kita. Menurut Markus 11 ayat 24. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan akan menolong kita dalam hal bisnis, maka bekerjalah dengan baik. Ngatur sistem pekerjaan dengan baik. Kalau Tuhan akan memberkati kita dalam pelayanan, maka kita harus mengurusinya dengan baik. Supaya Tuhan mempercayakan kepada kita jiwa-jiwa orang-orang yang siap untuk menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita ingin menerima jawaban doa, maka percaya kepada Tuhan. Karena Markus 11 ayat 24 katakan, ketika kita percaya, hal itu akan diberikan kepada kita. Yang kedua, sabar. Amin. Banyak orang tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita baca Ibrani pasal 13, maka penulis ini sedang menulis kepada orang-orang Ibrani supaya mereka belajar sabar. Saudara, banyak kali kita sebagai orang percaya belum tentu punya kesabaran. Tapi penulis kitab Ibrani menulis kepada orang-orang Ibrani dan kepada juga orang percaya supaya kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ada banyak orang yang kebutuhannya melampaui apa yang dia miliki. Contoh, dia punya gajinya 3 juta, tapi gaya hidupnya 1 bulan melampaui 3 juta. Sehingga akhirnya dia tidak menjadi orang yang sabar menunggu waktu Tuhan. Orang berkata dia gali lubang tutup lubang, dia pinjam sana pinjam sini. Ya, dia tidak akan pernah melihat terobosan besar. Ya, saya katakan kepada jemaat dan para pekerja begini, tidak boleh saling pinjam uang dalam gereja. Kalau kita mau pinjam uang, kita harus ke bank, saudara. Karena bank itu, untuk minjamin uang kepada customernya, maka dia harus appraisal dulu, ada jaminan. Apakah ada jaminan? Ketika aku meminjamkan uang kepada orang ini, apakah dia bisa nyicil? Apakah dia bisa bayar? Kalau ada jaminan, ketika tidak bisa bayar, maka jaminan itu akan diambil alih oleh bank. Seperti itu ya. Jadi, kita tidak boleh saling minjam satu dengan yang lain. Kalau kita saling minjam satu dengan yang lain, teman pelayanan kita kembalikan, maka nanti saling berantem di dalam pelayanan. Padahal kita datang untuk melayani Tuhan, tidak boleh saling pinjam satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain. Sabar itu berarti adanya kemampuan bertahan sekalipun dalam waktu yang lama. Sabar itu juga berarti meluaskan
pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan tidak terburu-buru, tidak terbawa nafsu. Orang sabar itu tenang, orang sabar itu tidak mengeluh, sehingga dia demikian, penuh dengan konsentrasi. Kapan Tuhan mengerjakan ini? Kapan Tuhan akan menolong saya? Seringkali, karena ketidaksabaran, maka manusia, maka kita menganggap Tuhan itu pasif, dan tidak mendengarkan doa yang telah dipanjatkan. Satu waktu ada seseorang yang cerita kepada saya, ketika saya pergi pelayanan, dan dia katakan, satu waktu dalam jemaat ada seorang mereka bekerja, dan yang seorang ini minta pinjam dari temannya. Kemudian temannya memberikan pinjaman kepada dia. Katanya nanti ganti, tapi setelah berjalan kurang lebih 3-4 tahun, tidak menggantikan uangnya. Sehingga akhirnya dengan diam-diam, mereka pelayanan tapi saling gak senang satu yang lain. Dan satu waktu ketahuan, dia katakan, orang itu cerita satu waktu ketahuan sama gembalanya. Setelah ketahuan sama gembalanya manggil mereka, dan gembala katakan gini, saya dengar bahwa kamu pinjam uang dari orang ini, tapi belum kembalikan sudah dalam waktu yang lama. Dia katakan, iya saya pasti akan kembali. Setelah ketemu gembalanya, tapi dengan berjalannya waktu, orang itu juga masih tidak mengembalikan uangnya. Kemudian mulailah mereka tidak mulai datang ibadah secara rutin, dan mereka tidak mulai melayani dengan baik. Sehingga akhirnya lama-lama mereka tidak lagi datang ke gereja. Bukan cuma orang itu yang tidak datang ke gereja, temannya yang pinjamkan uang juga lama-lama tidak datang ke gereja. Mereka pikir bahwa gara-gara pelayanan, gara-gara gereja, temannya itu tidak mengembalikan uangnya. Dan gara-gara dia datang ke gereja, maka orang itu terus mengejar saya untuk menagih uang. Banyak kali orang yang tidak sabar, ujung-ujungnya itu bisa menyalahkan Tuhan dan menyalahkan pekerjaannya. Dan saya tanya kepada orang yang cerita kepada, bagaimana keadaan orang itu? Dia katakan, sekarang ini kita nggak tahu orangnya di mana. Beberapa kali dihubungi oleh gembala, tapi tidak meresponinya. Dibilang untuk datang ke gereja, tapi tidak mau lagi datang ke gereja. Dan saya dengar bahwa sampai hari ini, uang yang dipinjamkannya tidak dikembalikan. Saudara, adalah kelenya kesabaran itu nggak ada batasnya. Bahkan Alkitab katakan bukan cuma kita sabar, tapi kita juga harus panjang sabar. Jadi kalau kita mau terima jawaban doa, maka Bapak Ibu harus membangun yang namanya kesabaran. Ada kalanya ketika kita membangun yang namanya kesabaran, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan itu pasif dan tidak mendengarkan doa yang kita panjatkan. Tidak. Ingat bahwa doa itu adalah pekerjaan supranatural yang bekerja di dua alam, alam supranatural dan alam natural. Bahkan tadi awal saya katakan bahwa ketika kita berdoa, maka Bapak Ibu sedang menginvestasikan sesuatu yang ilahi yang tidak akan pernah mati. Karena doa orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan, cawannya Tuhan. Ketika penuh menurut kitab Wahyu, maka itu diambil. Tuhan suruh malaikat mengambil dengan sumpit perbaraan di dalam mesbah ukupan itu dan dilemparkan ke bumi. Maka terjadi halilintar, gempa bumi, dan kilat. Itu jawaban-jawaban Tuhan. Kalau yang pertama kita belajar bahwa kita harus percaya ketika kita berdoa, menerima jawaban Tuhan. Yang kedua, kita harus sabar untuk menerima jawaban Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saya belajar, orang yang menerima jawaban Tuhan itu harus rendah hati. Orang yang mau menerima jawaban Tuhan itu harus rendah hati. Tuhan itu nggak hanya cuma mau menyembuhkan Bapak Ibu. Tuhan nggak hanya cuma mau menolong kita. Untuk apa Tuhan nolong kita dalam keuangan, tapi ujung-ujungnya sombong dan mempermalukan nama Tuhan, Tuhan juga nggak mau. Untuk apa Tuhan menyembuhkan kita, lalu kemudian kita pergi dan berbuat dosa semakin banyak. Saya percaya Tuhan juga nggak mau. Tuhan berkata begini, ketika kita disembuhkan, kita dipulihkan oleh Tuhan, maka Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, begini, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Tuhan ingin menyembuhkan, menolong kita dalam bisnis, pekerjaan, dalam keluarga, kita harus memuliakan Tuhan. Tanda kita memuliakan Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita rendah hati. Itu tanda bahwa kita rendah hati.
Dan dalam Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Lukas 18:14, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Datang dengan kerendahan hati, maka Bapak Ibu akan ditinggikan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau ditinggikan? Coba mari periksa bahwa semua yang sedang terjadi dalam hidup kita, tujuannya untuk membuat kita rendah hati. Orang rendah hati itu mau belajar. Orang rendah hati itu mau dikoreksi. Orang yang mau rendah hati itu mau dilihat kelemahannya. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Tapi ketika Bapak Ibu mau melakukan ini, maka kita akan ditinggikan. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-11, kalau nggak salah, ayat 28-29. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati. Kita belajar rendah hati tidak bisa dari seseorang, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau mau belajar rendah hati, belajar dari firman Tuhan. Kalau belajar rendah hati, biarkan firman mengoreksi kita. Biarkan firman mengoreksi kita. Siapapun yang khotbah, Bapak Ibu. Kalau dia diurapi oleh Tuhan, belajar dengarkan firman. Bahkan Rasul Paulus berkata begini, firman Tuhan ketika disampaikan, entahkah itu tujuannya untuk dapat keuntungan atau tidak, itu tidak lebih penting daripada orang yang mendengarnya. Entahkah itu disampaikan dengan maksud baik atau tidak baik, yang penting firman Tuhan itu diselamatkan, disampaikan, dan orang yang menerimanya diselamatkan. Rendah hati itu artinya merasa diri tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Rendah hati itu bukan berarti minder, saudara. Rendah hati itu bukan minder, bukan rendah diri. Rendah diri itu artinya Bapak Ibu dan saya menghukum diri sendiri, membenci diri sendiri, nggak mau ketemu orang, padahal Bapak Ibu dan saya pintar bicara, cantik mungkin, atau ganteng, atau pintar, tapi Bapak Ibu minder. Selalu dikatakan kamu nggak bisa, kemudian kamu nggak bisa, lalu setan bernuduh kita bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Bukan begitu. Bahwa rendah hati berbeda dengan minder. Minder itu artinya Bapak Ibu menghakimi diri sendiri, membenci diri sendiri. Tapi rendah hati itu adalah sadar bahwa apa saja yang saya dan Anda lakukan itu bukan karena kekuatan sendiri. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dan berhasil dan sukses, itu bantuan Roh Kudus, itu karena Tuhan. Orang rendah hati itu selalu menyadari bahwa semua yang dia kerjakan, itu ada campur tangan Tuhan di sana. Kalau Bapak Ibu dan saya punya hati seperti ini, datang dalam doa seperti ini, maka Bapak Ibu akan mengalami terobosan yang luar biasa, jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Karena Alkitab tadi berkata dalam Lukas 18:14 ayat bagian terakhir, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kalau orang yang meninggikan diri tidak akan dapat jawaban. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu lihat di uang kertas kita misalnya ditulis, barang siapa yang mencoba untuk meniru uang ini dipenjarakan. Tuhan pakai bahasa hukum di sini. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi ketika kita datang berdoa, maka kita harus pastikan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan misalnya kita datang dengan program, boleh kita bikin, tapi ketika kita datang bawa kepada Tuhan, datang dengan rendah hati, berkata kepada Tuhan bahwa saya nggak mampu tanpa Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa tanpa Tuhan tolong saya. Sekalipun kita udah minta pintar dalam mengerjakannya, tapi setiap saat Bapak Ibu berkata, hari ini saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu tanda bahwa Bapak Ibu dan saya rendah hati di hadapan Tuhan. Sakaria pasal 4 ayat 6 berkata begini, maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ketika mereka sedang mau membangun bait Allah ini, kalau nggak salah, Alkitab berkata, Sakaria bernubuat kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari ayat ini, saudara dan saya perhatikan, bahwa Tuhan sedang bicara kepada seorang pemimpin yang namanya Zerubabel.
Supaya dia tidak boleh pakai kekuatan dan tidak boleh mengandalkan kekuatannya, tidak boleh mengandalkan keperkasaannya. Tapi Tuhan mau supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Satu waktu saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia dipakai dalam jawatan nabiah, seorang wanita. Dia katakan Tuhan melatih dia sampai kalau dia pergi beli baju, pilih warna pun dia perlu tanya kepada Tuhan. Ada kalanya dia suka warnanya misalnya biru, tapi ketika dia katakan Tuhan aku suka warna biru, Tuhan berkata aku nggak mau kamu pakai warna biru, cari warna merah maron misalnya seperti itu. Bahkan dalam hal memilih baju pun dia bertanya kepada Tuhan. Dia kata, dan dia khotbah dia katakan kenapa sampai sedetail itu saya melatih diri saya, karena Tuhan mau supaya saya tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia katakan saya ada kalanya jadwal saya untuk setiap hari pun mencari celah pun nggak ada karena full. Sebuah kepadatan dalam pelayanan. Tapi dia katakan begini, setiap hari Tuhan melatih saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya lihat orang ini dipakai oleh Tuhan dengan cara yang hebat dan cara luar biasa. Dulu ada sebuah buku yang bagus yang sering saya baca, seorang penulis bagus namanya Andre Murray. Kalau Bapak Ibu itu tahun-tahun 90, 91, 89. Kalau Bapak Ibu bertobat di masa-masa itu, maka kalau Bapak Ibu baca buku itu, saya baca sebuah buku yang menulis tentang kuasa daripada kerendahan hati. Dia katakan ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita dimaki orang lain, ketika pekerjaan kita baik tapi selalu disalahkan, ketika pekerjaan kita tidak dihargai, ketika situasi rasanya mengepung kita, padahal kita tidak buat dosa dan kita tidak buat salah, kita kerja dengan baik. Kita harus sadar bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk kita tetap menjaga hati kita dan tetap rendah hati di hadapan. Amin. Haleluya. Saya nggak lihat tulisan amin di situ, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya terima jawaban Tuhan. Tapi mari latih supaya kita percaya, latih sabar, latih rendah hati. Dan poin yang keempat adalah kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan, memisahkan diri dari dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Harus memisahkan diri kalau kita mau jawaban dari Tuhan. Harus memisahkan diri dari dunia, dari dosa. Memisahkan diri dari dunia bukan berarti tidak boleh tinggal dalam dunia. Maksudnya tidak boleh mengikuti cara-cara dunia yang berlawanan dengan firman Allah. Memisahkan diri dari dosa. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Dan hidup dalam kekudusan berarti membuka berkat Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu seperti kita membuka keran air yang akan dialirkan dalam kehidupan kita. Saya percaya Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-5, kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan melihat jawaban-jawaban Tuhan. Allah itu kudus, maka anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-8, kita baca sampai ayat 9 ya. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita berdosa, maka bahwa kita tidak berdosa. Maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ayat 9 mengatakan begini, ketika Bapak Ibu dan saya berdosa, akui dosa kita. Karena pengakuan bagi Tuhan adalah penyelesaian.
Dan itu yang akan membuat Tuhan intervensi atas hidup kita. Yesaya 43 ayat 25, ketika kita mengakui maka Tuhan lupa, akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ketika kita mengakui, Tuhan tidak ingat-ingat semua yang kita lakukan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Jawaban-jawaban doa datang bagi kita. Dan terakhir yang kelima adalah harus saling mengampun, harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Ini perkataan Tuhan yang ditulis oleh Yohanes. Kasihilah seorang akan yang lain. Ada banyak masalah persoalan datang, sakit penyakit datang itu karena orang juga sakit hati, simpan marah kepada orang lain. Beberapa kali saya mendoakan orang yang cancer. Beberapa kali saya doakan orang yang stroke. Alasannya karena ketika dia stroke dan marah, tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Ketika dia simpan sakit hati dalam dirinya kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada teman kerjanya, kepada teman bisnisnya. Maka beberapa tahun kemudian cancer. Entah itu cancer mulai di paru-paru, cancer di ginjal, cancer di kandung kemihnya, cancer di kandungan, cancer di payudara. Kebanyakan itu terjadi karena simpan sakit hati. Alkitab katakan sakit hati membusukkan tulang. Hati gembira adalah obat yang manjur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, periksa apakah kita mengasihi orang lain. Ingat bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, itu hukum pertama dan yang terutama. Hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan orang yang mengenal kasih pasti tidak egois. Orang yang mengasihi orang lain pasti tidak egois. Ia sering memperhatikan kepentingan orang lain. Orang yang tidak peduli dengan orang lain itu akan membiarkan orang lain mati. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kalau orang itu punya segalanya, maka dia itu mengasihi orang lain. Tentu. Banyak kali ketika orang punya segalanya bisa jadi orang pelit dan medit, saudara. Tapi ada orang yang belum punya segalanya. Ada kalanya pas-pasan bisa berbagi dengan orang lain. Mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, mikir orang lain. Kasih itu selalu memberi, saudara. Ya. Tapi orang memberi belum tentu mengasihi. Ada kalanya orang memberi supaya dia dipuji. Ada kalanya orang memberi supaya orang berkata bahwa dia hebat. Tidak, kita memberi bukan karena supaya kita dipuji oleh orang lain. Kita memberi karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Kita mengasihi karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Kalau saya bisa ngampuni orang yang bersalah untuk saya, bukan karena saya hebat, tapi karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, maka saya harus lakukan. Saya mengampuni bukan karena supaya saya menjadi orang yang kalah, tidak. Karena Alkitab katakan dalam Matius pasal 5, 23 sampai ayat 25. Ketika kita teringat sesuatu kepada orang lain, marah kepada orang lain, tidak boleh datang ibadah. Tidak boleh datang menyembah Tuhan. Harus tinggalkan dulu persembahan kita. Ya, kita baca ayat, sebab jika, ayat 23 dulu. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Alkitab berkata begini bahwa ketika Bapak Ibu teringat sesuatu kepada seseorang, perkataan, sikap, tingkah lakunya yang membuat Anda marah, tersinggung, nggak boleh datang ibadah, pertinggalkan korban dulu. Pergi berdamai, setelah berdamai baru datang persembahkan korban. Artinya Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya menyelesaikan apa yang ada di isi hati kita lebih dulu. Karena ibadah itu menyangkut bukan rutinitas, bukan apa yang bisa dilihat dengan mata, tapi isi hati kita. Karena itu perintah Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain. Itu di dalam bisa terlihat dari apa yang Bapak Ibu dan saya bisa lakukan, orang bisa lihat itu. Kalau sampai saat ini doa saudara belum dijawab, itu berarti Tuhan mau agar kita memiliki kelima hal di atas itu, Bapak Ibu.
Yang saya jelaskan dengan saudara tadi. Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau rendah hati, Tuhan mau kita memisahkan diri dari dosa, dan yang kelima, Tuhan mau kita saling mengasihi. Amin. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Alkitab katakan begini, Dia tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Hanya kita manusia yang mengatakan bahwa Tuhan sudah terlambat. Kalau Tuhan datang, pasti Dia nggak mati. Bapak Ibu, kita pasti semua orang pasti akan mati. Jangan menyalahkan Tuhan untuk keadaan yang kita tidak mengerti. Contoh misalnya yang tidak mengerti, misalnya masalah, Bapak Ibu tidak bisa ngerti. Di ujungnya di mana ini, sampai batasan di mana kita tidak mengerti. Misalnya orang ketika dipanggil pulang oleh Tuhan dalam kematian, itu rahasia yang Bapak Ibu tidak mengerti. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, hanya manusia, hanya kita yang selalu mengatakan bahwa Tuhan sudah terlambat. Bagi Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika Dia menjawab kita, ya, itu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Ketika Tuhan berkata ya, maka hati kita tuh siap untuk bisa mengelola berkat-berkat Tuhan. Hati kita siap untuk memuliakan Tuhan dengan kedudukan, kesempatan pintu yang terbuka, dengan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, karena hati kita siap. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, supaya kita tahu bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, supaya kita belajar percaya, supaya kita sabar. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, supaya saudara dan saya rendah hati. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, supaya kita bisa memisahkan diri daripada dosa, daripada cara hidup dunia, dan kita saling mengasihi. Dan kalau itu ada pada kita, saya percaya kita akan menikmati penyediaan demi penyediaan ilahi yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya? Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Berdoa pagi hari ini, biarlah ketika kami berdoa, kami percaya bahwa jawaban doa itu datang dari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kami mau taruh bahwa ketika kami datang, berdoa, kami percaya Tuhan telah menjawab kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya bahwa kami datang, kami mau belajar sabar menanti janji-janji Tuhan. Kami belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kami belajar memisahkan diri dari dosa dan dari dunia. Dan kami mau saling mengasihi. Kami mau latih terus dalam hidup kami. Supaya kami melihat jawaban-jawaban ilahi, jawaban-jawaban Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami, tolong kami, berikan kekuatan kepada kami. Supaya kami hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.